Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Daanunsya Sao, NIM 200303035. Mahasiswa kelas A semester 3, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya menyampaikan materi review buku kedua untuk mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang berjudul Kontribusi untuk Keuangan dan Akuntansi. Yang pertama, pengantar. Penyempurnaan metodologi pemeringkatan dari sistem pemeringkatan yang ada diusulkan dalam monografi akan meningkatkan akurasi peringkat dan membuatnya lebih objektif. Dengan menggunakan metode pemeringkatan teori modern, keuangan perusahaan, ala teori keuangan, perusahaan yang berkembang dengan baik, teori BFO, dan keabadiannya, batas teori MM, dan teori MMM memungkinkan kita untuk bergerak dalam industri pemeringkatan dari penggunaan metode terutama kualitatif dengan penggunaan metode kuantitatif terutama yang membuka cakrawala baru dalam pemeringkatan emiten dan metode penentuannya kelayakan kredit mereka. Berikut pentingnya peringkat dan kekurangan. Peringkat adalah salah satu instrumen terpenting untuk mengatur pasar keuangan. Tugas utamanya adalah menilai kualitas aset dengan mempertimbangkan faktor risiko dilakukan oleh para ahli independen. Peringkat mencirikan kelayakan kredit dari peminjam, memprediksi tren di dalamnya, atau mengkarakterisasi daya tarik investasi proyek. Peringkat kredit adalah ukuran kelayakan kredit perusahaan yang dihitung berdasarkan kondisi keuangan, keamanan aset dan modal, dan eksposur risiko. Sedangkan peringkat daya tarik investasi suatu proyek atau perusahaan adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan keuangan, produksi organisasi, pemasaran, hukum dan persyaratan lain, atau kepentingan investor sehubungan dengan investasi tertentu, proyek atau perusahaan. Kemudian, struktur modal Modigliani-Miller teori. Berdasarkan teori ini, struktur modal tidak berpengaruh terhadap perusahaan. Ada dua jenis struktur modal dalam teori ini, yaitu teori MM tanpa pajak dan teori MM dengan pajak. Teori MM tanpa pajak berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan terhadap nilai perusahaan. Ada beberapa asumsi yang mendukung pernyataan tersebut, yaitu tidak agensi cost, tidak ada pajak, investor dapat berutang dengan suku bunga yang sama dengan perusahaan, dan investor mendapatkan informasi seperti manajemen terkait masa depan perusahaan. Menurut teori ini pula, tidak ada biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Aset dapat dijual dengan market value jika terjadi kebangkrutan. Earning before interest and taxes atau EBIT tidak dipengaruhi utang, dan investor adalah price takers. Jenis kedua adalah teori MM dengan pajak. Karena teori pajak dianggap tidak masuk akal, Franco Modigliani dan Merton Howard Miller, pencipta teori MM, memasukkan faktur pajak. Pajak yang dibayar kepada pemerintah adalah aliran kas keluar. Nah, utang dapat menghemat pajak karena bunga dapat digunakan menjadi pengurang pajak. Berikut modifikasi Modigliani-Miller teori untuk kasus pajak muka pada pembayaran laba. Terlepas dari kenyataan bahwa teori Modigliani-Miller saat ini merupakan kasus khusus dari teori umum biaya modal dan struktur modal Brusov-Filatova-Orekhova atau BFO teori.
masih banyak digunakan di barat. Kami menggeneralisasi Modigliani teori Miller untuk kasus pajak muka atas pembayaran laba yang banyak digunakan dalam praktik dan menunjukkan bahwa ini mengarah pada beberapa konsekuensi penting yang mengubah serius semua pernyataan utama Modigliani dan Miller. Kemudian, teori modern tentang biaya modal dan modal struktur, Brusov-Filatova-Orekova teori. Dalam bab ini, langkah penting menuju teori umum modal, biaya, dan struktur modal perusahaan telah dilakukan. Untuk ini, teori kekekalan pemenang hadiah Nobel Modigliani dan Miller yang sampai saat ini teori utama dan dasar biaya modal dan struktur modal perusahaan telah diperluas ke kasus perusahaan dengan usia sewenang-wenang dan perusahaan dengan seumur hidup sewenang-wenang serta untuk proyek-proyek durasi sewenang-wenang. Dengan demikian, kami telah menghilangkan salah satu batasan paling serius dari teori Modigliani-Miller terkait dengan asumsi keabadian perusahaan, pengaruh leverage pada biaya modal ekuitas dari perusahaan yang sewenang-wenang usia atau dengan masa hidup sewenang-wenang dan biaya rata-rata tertimbang WACC diselidiki. Kami memberikan bukti kuat dari teorema Brusov-Filatova-Orekova yang penting bahwa dengan tidak adanya pajak perusahaan, biaya ekuitas perusahaan, serta bobotnya biaya rata-rata WACC tidak tergantung pada umur perusahaan. Berikut penerapan Modigliani-Miller teori dalam metodologi penilaian. Faktor kunci dari pendekatan baru adalah memadai penggunaan diskon arus keuangan hampir tidak digunakan dalam metodologi pemeringkatan yang ada dan penggabungan parameter peringkat rasio keuangan ke dalam teori modern struktur modal BFO dan batasannya kekalnya. Ini satu-satunya tangan memungkinkan kita untuk menggunakan alat yang ampuh dari teori ini dalam penilaian dan di sisi lain memastikan tingkat diskonto yang benar saat mendiskontokan arus keuangan. Dua model akuntansi diskonto arus keuangan satu periode dan multiperiode didiskusikan. Algoritma penilaian tingkat diskonto yang benar dengan mempertimbangkan rasio peringkat. Kami juga membahas interaksi antara peringkat rasio dan tingkat lever yang bisa sangat penting dalam peringkat. Semua ini membuat dasar baru untuk metodologi penilaian. Kemudian, penerapan Modigliani-Miller teori dimodifikasi untuk kasus maju pembayaran pajak atas laba dalam peringkat metodologi. Dalam bab ini, kami menggunakan teori Modigliani-Miller yang dimodifikasi dan menerapkannya untuk kebutuhan metodologi penilaian. Modifikasi serius dari teori MMM untuk menggunakan dalam prosedur penilaian diperlukan. Rasio keuangan peringkat utama parameter diperkenalkan ke dalam teori MMM. Perlunya penggunaan yang tepat diskon arus keuangan dalam metodologi pemeringkatan dibahas. Ketergantungan biaya modal rata-rata tertimbang WACC yang memainkan peran diskon tingkat pada cakupan dan rasio leverage dianalisis. Hasil yang diperoleh memungkinkan untuk menggunakan kekuatan teori ini dalam penilaian dan menciptakan dasar baru untuk metodologi pemeringkatan. Dengan kata lain, ini memungkinkan kita untuk berkembang pendekatan baru untuk metodologi penilaian yang membutuhkan
modifikasi serius dari metodologi penilaian yang ada. Berikut penerapan Brusov, Filatova, Orekova, teori BFO dalam peringkat metodologi. Pengembangan lebih lanjut dari pendekatan baru untuk metodologi penilaian telah dilakukan. Kami telah menggeneralisasikannya untuk kasus umum teori modal modern struktur teori Brusov, Filatova, Orekova. Untuk perusahaan yang sewenang-wenang usia, modifikasi serius dari teori BFO untuk menggunakannya dalam prosedur penilaian diperlukan. Hal ini memungkinkan kita untuk menerapkan hasil yang diperoleh untuk ekonomi real, di mana semua perusahaan memiliki masa hidup yang terbatas. Memasukkan faktor waktu ke dalam teori memperkirakan kelayakan kredit perusahaan usia sewenang-wenang atau seumur hidup sewenang-wenang, memperkenalkan mendiskontokan arus keuangan menggunakan tingkat diskonto yang besar, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan kami untuk menggunakan alat yang kuat dari teori BFO dalam pemeringkatan. Semua ini membuat yang baru dasar untuk metodologi penilaian. Model investasi dengan pelunasan hutang di akhir proyek dan penerapannya. Efektivitas proyek investasi dipertimbangkan dari dua perspektif, pemilik ekuitas dan utang dan pemegang ekuitas saja. Untuk setiap kasus ini, NPV dihitung dengan dua cara, dengan pembagian arus kredit dan investasi, dan dengan demikian pendiskontoan pembayaran menggunakan dua tarif yang berbeda, dan tanpa pembagian seperti itu. Dalam hal ini, kedua aliran didiskontokan menggunakan tingkat yang sama, di mana WACC dapat jelas dipilih. Kemudian, model investasi dengan utang seragam pelunasan dan aplikasinya. Model investasi baru dengan pembayaran utang yang seragam selama jangka waktu proyek cukup memadai menggambarkan proyek investasi nyata. Dijelaskan di dalam model ini adalah mungkin khususnya untuk menganalisis ketergantungan efektivitas proyek investasi pada pembiayaan utang dan perpajakan. Kami mengerjakan yang modern teori biaya modal dan struktur modal yang dikembangkan oleh Brusov, Filatova, Orekova, serta batas kekekalan Modigliani-Miller. Seperti halnya pelunasan utang di akhir proyek, efektivitas proyek investasi dipertimbangkan dari dua perspektif, pemilik ekuitas dan utang dan pemegang ekuitas saja. Untuk masing-masing kasus ini, NPV dihitung dalam dua cara, dengan pembagian arus kredit dan investasi, dan dengan demikian mendiskontokan pembayaran menggunakan dua tarif yang berbeda, dan tanpa pembagian seperti itu. Dalam hal ini, keduanya aliran didiskontokan pada tingkat yang sama, di mana jelas WACC dapat dipilih. Sekian dan terima kasih.